Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Nah, yang menarik teman-teman, Brozovic kan emang suka bercanda ya. Dia ngomentarin sebuah postingan nih. Dia bilang bahwa kalau Tonali aja digaji 10 juta per musim, maka dia meminta di harga 50 juta per musim. Dan itu menurut gue sangat masuk akal sih. Tonali dan Brozovic itu kalau dibandingin jauh banget. Kalau Tonali aja bisa digaji 10 juta, sangat masuk akal Brozovic minta harga 50 juta. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Cerewetin Inter hari ini, gue mau kembali memberikan kabar terbaru dari klub kesayangan kita, Inter. Kabar yang pertama, ini dari Calcio Finanza. Mereka memberitakan bahwa pembayaran terakhir untuk tim yang berlaga di Liga Champions akan dilakukan pada tanggal 28 Juni. Inter akan mendapatkan 15,5 juta dari partai terakhir di final Liga Champions dan 6,3 juta karena masuk ke market pool nomor 2. Ini di sini dibilangnya final payment, teman-teman, pembayaran tahap akhir. Berarti sebelumnya di Liga Champions kita udah pernah dapat pembayaran kali ya. Kemudian ini pembayaran terakhir di partai final yaitu sebesar 15,5 juta. Berarti di final payment ini Inter dapat 23 juta, lumayan lah. Berarti harusnya dengan uang ini kita udah bisa beli Fratesi nih, teman-teman. Kemana sih sebetulnya uang dari Liga Champions, gue juga masih mempertanyakan. Kemudian lanjut berita yang kedua teman-teman dari La Gazzetta. Dikabarkan bahwa musim depan bila Inter lolos ke babak 16 besar Liga Champions, maka Inter akan ikut berpartisipasi di Piala Dunia antar klub dengan format yang baru. Jadi Piala Dunia antar klub di tahun 2025 teman-teman, formatnya baru, akan diikuti oleh 32 klub dari berbagai negara. Gokil, banyak banget. Yang dibagi dalam 8 grup dan diisi oleh 4 tim setiap grupnya. Nah, yang menarik adalah uang sebesar 2,5 miliar akan didistribusikan ke 32 klub yang ikut berpartisipasi di Piala Dunia antar klub. Ini berarti setiap klub akan mendapatkan uang kurang lebih berapa? 70 jutaan nih teman-teman kalau bisa berpartisipasi di Piala Dunia. Waduh, ini gede banget. Gue yakin Zhang makin gak mau ngejual Inter. 70 juta teman-teman cuma ikut berpartisipasi aja. Pemenangnya akan mendapatkan duit 100 juta. Wah gila, 178 juta kalau kita bisa ikut Piala Dunia antar klub dan menjuarainya. Wah ini gokil banget. Lalu Gazzetta melanjutkan, mereka bilang bahwa turnamen ini bagus karena bernilai kurang lebih 55 juta. Oh ternyata 55 juta teman-teman, bukan 75 juta. Selain Inter, tim Italia lainnya yang berpeluang untuk ikut berpartisipasi di Piala Dunia antar klub adalah Juve, Napoli, dan Milan. La Gazzetta menekankan bahwa klub-klub di Italia akan sangat tertarik mengikuti kompetisi ini karena akan sangat baik untuk nama besar dan juga budget. Iyalah, untuk budget jelas, kapan lagi lo ikut kompetisi langsung disodorin 55 juta anjir. Kemudian teman-teman, ini adalah gambaran 32 klub yang akan berpartisipasi di Piala Dunia antar klub. Dari Eropa ternyata perwakilannya 12 tim, anjir banyak banget. Nah, salah satunya yang pasti ikut berpartisipasi adalah juara Liga Champions dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Berarti ada 4 tim juara Liga Champions nih. Lalu 8 lainnya, kan total dari Eropa ada 12 tuh, 4 dari juara Liga Champions. Nah, 8 lainnya berdasarkan ranking UEFA. Wah, Inter berarti harus masuk 8 besar nih teman-teman. Optimis nggak menurut teman-teman nih? Kemudian lanjut berita yang ketiga dari media Spanyol, Marca. Mereka mengatakan bahwa Inter kalau tidak menurunkan harga Brozovic, maka Barca tidak mungkin bisa membelinya karena akan terkena sanksi FFP. Aduh, ada-ada aja nih Brozovic. Semoga bisa segera deal lah. Ini gue jadi trauma saga transfer Dybala dan Alexis Sanchez ya. Kita karena ngejual Alexisnya terlalu lama, detik-detik terakhir akhirnya kehilangan Dybala. Gue juga nggak mau ini terulang di Brozovic ya. Bursa transfer berlarut-larut sampai detik terakhir, ujung-ujungnya kita nggak dapat pengganti. Lalu La Gazzetta juga mengatakan bahwa Barca harus menjual pemainnya terlebih dahulu agar bisa memberikan penawaran lebih bagi Brozo. Waduh, benar-benar dalam situasi keuangan yang sulit sepertinya Barcelona. Lalu berita terakhir terkait Brozo dari La Gazzetta, mereka mengatakan bahwa manajemen Al Nassr akan berkunjung ke rumah Brozo untuk meyakinkan secara langsung terkait kontrak. Sementara menurut Corriere dello Sport di sini dikatakan bahwa Brozovic telah mengubah pikirannya
Al Nassr yang sebelumnya sudah sangat dekat, kini Brozo malah menolak dan meminta penawaran gaji baru yang lebih besar, yaitu 60 juta untuk 2 tahun. Sebelumnya Brozovic telah meminta ya pendapatan gaji sebesar 60 juta untuk 3 tahun, berarti 20 juta per musim. Nah sekarang Brozovic berubah pikiran, 60 juta cuma untuk 2 tahun, berarti meminta 30 juta per musimnya. Menurut Corriere dello Sport, manajemen Al Nassr akan ke rumah Brozovic untuk meyakinkan secara langsung. Sementara dari Inter sendiri sangat berharap Brozovic segera sepakat karena uang dari penjualan Brozo plus Mulattieri akan digunakan untuk menawar Fratesi. Nah yang menarik teman-teman, Brozovic kan emang suka bercanda ya. Dia ngomentarin sebuah postingan nih. Dia bilang bahwa kalau Tonali aja digaji 10 juta per musim, maka dia meminta di harga 50 juta per musim. Dan itu menurut gue sangat masuk akal sih. Tonali dan Brozovic itu kalau dibandingin jauh banget. Kalau Tonali aja bisa digaji 10 juta, sangat masuk akal Brozovic minta harga 50 juta. Lanjut berita yang keempat teman-teman. Ini berita yang sangat menyakitkan. Menurut La Gazzetta, Andre Onana bisa resmi menjadi pemain MU di hari Jumat nanti. Pierre Osilo sudah bertemu dengan perwakilan MU dan sang agen pemain dalam 48 jam terakhir untuk merampungkan negosiasi. Kemarin sudah ada kesepakatan antara Osilo dan David Horizon, direktur sport MU. Di sini dikatakan bahwa MU tahu persis berapa harga yang diminta oleh Inter, lalu mereka mengajukan 50 juta plus bonus. Menurut La Gazzetta, Onana sebetulnya dengan senang hati bertahan di Inter, tetapi tawaran dari MU sulit untuk ditolak oleh Inter. Lalu sebagai penggantinya, menurut La Gazzetta, Mamardashvili, kipernya Valencia, terlalu mahal. Oleh karena itu, Inter mencari yang lebih murah dan berpengalaman. Sejauh ini ada 3 nama, Sommer, Loris, dan Navas yang kemungkinan besar akan dijadikan pengganti Onana. Aduh, sayang banget. Aduh, teman-teman, sejujurnya gue murka banget sih sama Zhang. Kalau emang udah nggak sanggup untuk ngelola Inter, lebih baik dilepas aja ya. Gimana bisa kita dapat kiper yang bagus banget dalam diri Onana ya. Refleksnya bagus, kemudian passingnya juga bagus. Cuma 1 musim di Inter. Tetapi teman-teman, masalahnya sesebel-sebelnya gue sama Zhang, kalau gue ngelihat situasinya Milan ya, dimana direktur sport berantem sama owner, lalu gue ngelihat situasinya Juventus ketika manajemen kesulitan uang terus main curang, lalu ngelihat kondisinya Napoli, direktur sport cuma bertahan 1 tahun terus pergi. Rasa-rasanya gue juga dipaksa bersyukur nih dengan adanya Zhang, Marotta, dan Inzaghi yang akur ya, yang chemistry-nya dapat banget. Sehingga Inter walaupun duitnya dikit, kemudian setiap tahunnya harus jual pemain bintang, setidaknya tetap bisa berprestasi lah, karena sisi internalnya akur banget. Lalu berita yang terakhir untuk hari ini teman-teman, berita yang keempat dari Fabrizio Romano. Dia mengatakan bahwa Juan Cuadrado akan meninggalkan Juventus di musim ini sebagai free agent. Keputusan ini dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak. Ada banyak klub yang menginginkan Cuadrado, tetapi menurut Fabrizio Romano saat ini dia sedang mencari tawaran terbaik. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kita di posisi sebelah kanan kebetulan baru aja ditinggal oleh Bellanova nih, dan kemungkinan besar dia lebih memilih Torino. Apakah sebaiknya Marotta mendekati Cuadrado teman-teman? Cuadrado ini pemain yang menyebalkan ya, tetapi harus gua akui sih gocekan dan crossingnya masih bagus. Kalau gue baca-baca dari review Juventus ini, performa Cuadrado musim ini udah menurun jauh, khususnya dalam hal defense ya, udah jelek banget. Tetapi gue melihat dari sisi crossing, dari sisi tusukan-tusukannya masih sangat bagus sih, masih sangat bermanfaat kalau Cuadrado jadi backup. Nah ngomong-ngomong sisi kanan Inter teman-teman, gue bingung nih, si Dumfries kok nggak ada kabar bakal dibeli klub lain ya? Dulu aja dia santer terdengar bakal dibeli oleh Chelsea, dibeli oleh MU. Ini malah sekarang nggak ada kabarnya sama sekali. Apa jangan-jangan dia bertahan ya? Dan gue sampai sekarang berharap lebih baik kita ngelepas Dumfries sih dibandingin kita ngelepas Brozovic ataupun Onana. Sekian dulu untuk cerewetan Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya.